jangan kita sepelekan amal soleh sekecil apapun. Karena Allah bilang famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Siapa yang beramal sekecil apapun amal soleh, bakal dilihat hasilnya, bakal dilihat dampaknya, bakal dilihat semua yang ia lakukan sekecil apapun. Jadi kalau ada amal soleh sekecil apapun, baik ucapan maupun tindakan, perlakuan, itu jangan disia-siakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita. Hari ini kita cuma di sini merenungin ada di surat Al-Mu'minun. Semalam saya baca, saya renungin ini Nabi. Tahu setiap kali dikatakan di Al-Quran wakul, katakanlah ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti Nabi diperintahkan ini ya. Berarti kalau Nabi diperintahkan, kita lebih wajib untuk melaksanakannya. Kalau Nabi kan udah suci, udah nggak ada sedikit pun dosa yang terdahulu maupun yang akan datang dan udah diampuni oleh Allah. Ini perintahnya bukan untuk Nabi tapi untuk kita umatnya. Wakul, katakanlah ya Rasulullah, Rabbi, wahai Tuhanku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min, dari hamazatis syayatin, tipu daya langkah-langkah syaitan, penipuan dari syaitan, usaha-usaha perdayakan syaitan kepada diri kita. Ini minta perlindungan terus. Kalau a'udzu berarti minta perlindungan terus sama Allah, kita disuruh. Dan syaitan ini langkahnya, tipu muslihatnya banyak caranya, banyak jurusnya. Terus wa'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, Rabbi, wahai pemeliharaku, ayyahdurun. Di sini ada nun dikasih kasroh, artinya yahduruni, setan selalu berusaha untuk hadir kepada diri kita. Berarti di sini kan kita harus waspada, selalu minta perlindungan sama Allah dari setan. Makanya kita selalu bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Nah, ini karena dibilang yahdur itu hadirnya nggak berhenti. Karena setan bilang wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Siapa yang berpaling hidupnya dalam zikir kepada Ar-Rahman, kalau kita nggak berhubungan dengan Ar-Rahman, kenapa dibilang wa may ya'shu an dzikrir rahman? Ar-Rahman bukan Allah atau segala macamnya. Ini disuruh di benak hati kita, Allah ngasih terus. Allah ngasih kebaikan terus pada kita, kan Ar-Rahman. Apa arti Ar-Rahman? Maha pengasih. Cuman kita banyak gak sadar, kita diberikan segala macam nikmat sama Allah setiap saat, tapi kita melupakan dirinya. Makanya Allah bilang wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan. Setan langsung ikat dirinya. Diri siapa? Diri mereka yang melupakan Allah. Setan langsung temenin. Nah, berarti apaan? Kan setan tahu nih, kita lagi lengah, lagi nggak sama Allah, didatengin. Tapi kalau ketika mereka selalu bersama Allah, nggak berani. Ketika dirinya hamba Allah selalu bersama Allah, Allah akan jaga, kalau lindungi. Karena berada di benteng Allah Subhanahu, termasuk insya Allah kita ini dingin-dingin ke masjid. Orang pada dingin-dingin akan selimut di kamar kan ya. Enakan dingin-dingin ya, kopi, pisang goreng di rumah ya. Tapi ini dingin-dingin ke masjid. Insya Allah ini perjuangan. Perjuangan untuk mendekati Allah. Mudah-mudahan dengan perjuangan kita ini setan gak berani datang pada diri kita semua. Hatta, kata Allah, sampai idza jaa ahadahumul maut. Nih Allah ceritakan orang yang terpedaya, tertipu oleh setan. Karena sering bilang nanti aja, entar aja, ya. Sampai Allah bilang kematian menjemput dirinya. Tahu nggak kita bakal kematian datang kapan? Nah, makanya di sini Allah suruh selalu minta perlindungan nama Allah, karena setan terus berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjerumuskan manusia atau memasukkan manusia ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika datang di antara mereka al-maut, kematian. Baru sadar. Pas malaikat mau menjemput, baru manusia baru sadar. Dengan sadar kata apaan?
Qala Rabbi, wahai Tuhanku. Baru sadar bahwa pemelihara yang ngasih setiap hari dirinya. Tadinya sebelumnya dia dilupakan oleh setan tersebut, dipalingkan dirinya untuk nggak mengingat kepada Allah. Nah ini kalau saya sering mengatakan di di dalam Al-Quran, sholat sunnah yang diperintah sama Allah apaan? Tahajud. Tahajud itu diperintah, qumil laila. Nah, ini kalau kita perhatiin sholat malam ini, ya, ini menggambarkan kita disuruh jaga sholat fajar, sholat subuh. Orang kalau udah biasa sholat subuh di masjid atau berusaha untuk keluar ke masjid, insya Allah itu akan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Makanya sholat subuh ini saking pentingnya diperintahkannya khusus. Diperintahkan di surat apa? Ada di surah, ada 3 macam surat itu yang menjelaskannya. Di antaranya surat Al-Isra, ya, fatahajjat bihi nafilatalak asa rabbuka ayyab'asaka maqamam mahmuda. Nah, kenapa? Karena kalau orang udah menyingkirkan kemalasan, kan subuh itu paling berat. Dingin, bangun ke kamar mandinya berat, segala macam, enakan tidur kan. Apalagi diiming-iming sama setan tersebut apaan? Udah Allah baik, Allah pengampun, penyayang, nanti aja dulu. Nanti aja terus segala macamnya. Sampai kata Ustadz Fawaz, dia nggak berasa tuh orang yang tidur kebanyakan lagi dikencingin sama, iya kan, dibilang gitu kan hadis Nabi, ketika orang asyik tidur itu lagi dikencingin sama setan. Ke orang laki yang ngencingin setannya perempuan gimana kan, nggak enak. Ke orang perempuan yang dikencingin setannya laki kan, nah itu dia. Nah ini Allah bilang apaan? Pas ketika kematian mau datang baru sadar, Rabbi wahai pemeliharaku irjiun, itu dikasih kasroh lagi. Jadi kalau fi'il mudhari kalau dikasih barisnya kasroh terakhir berarti apa? Minta benar-benar dirinya untuk dikabulkan doanya tersebut, irjiun. Kalau tadi kan yahdurun, setan selalu berusaha hadir kepada diri kita. Kalau ini ketika sadar minta dikembalikan, ya Allah kembalikan aku ke dunia, jangan dimatiin dulu, tunggu apa yang diminta. Karena menyesal banget pas ngelihat tipu daya setan segala macam diturutin, dia menyesal. Segala macam amal yang tadinya dia mesti bisa dilakukan, dia malas, nggak mau, langsung dia berkata, la'ali, niscaya pasti aku akan amal, selalu beramal. Tuh lihat, la'ali a'malu, amal apaan? Solehan, amal soleh. Amal soleh ini amal yang diperintahin di alam kitab suci Al-Quran, yang kata Ustadz Fawaz bilang, a'malu solehan, agar aku beramal soleh. Fima taraktu, yang dahulu di dunia aku tinggalkan. Dulu aku sering tinggalin begini, aku pengen beramal soleh, ya Allah tolong jangan dicabut sekarang, minta tunda waktu. Apa Allah langsung marah dengan orang ini, seolah-olah mereka tidak sadar, diingetin sama Allah kalau apabila ada ajal datang nggak ada yang bisa menundanya. Dan peringatan Allah sudah disampaikan terus menerus. Setiap hari disampaikan nggak peringatan Allah? Setiap hari disampaikan. Bahkan kita seminggu sekali Jumat. Ya, terus belum kuliah subuh, belum yang lainnya. Bahkan Nabi sudah memerintahkan kita belajar, disuruh belajar. Nah, ilmu yang manusia belajar tuh wajibnya tadi dari buayan sampai ke liang lahat. Nggak ada istilah belajar itu berhenti. Kalau udah tua berhenti belajar, tidak, sampai mau meninggal disuruh belajar. Ya, yang dibilang hadis Nabi dulu kita masih kecil sering ingat, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Berarti kan perintah itu. Bahkan Allah bilang yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang beriman diangkat derajatnya. Tapi kalau orang yang beriman terus-terusan belajar, derajatnya makin tinggi. Terus Allah bilang apa? Kala, nggak mungkin. Kamu nggak bakalan bisa ditunda. Waktu sudah ditentuin sama Allah. Kala, Allah marah. Innaha, sungguhnya itu yang kamu minta, yaitu penundaan waktu,
Kalimatun itu satu kalimat ucapan huwa qailuha yang kalian ucapkan ketika mepet. Coba kita kalau lagi sakit mintanya Pak biar sehat, pengen ini, pengen ini. Kalau kaya minta kaya, pengen ini, pengen itu. Padahal kalau yang namanya melakukan sesuatu nggak pakai nunggu, karena kesempatan Allah kasih pada saat itu juga. Bahkan Allah bilang setiap manusia mampu untuk melakukan kebaikan, berinfak tuh bisa, karena infak bukan hanya dengan harta, infak bukan hanya dengan, karena rezeki yang Allah limpahkan bukan hanya harta, yang paling nikmat adalah kesehatan. Nah dari sehat ini gunakan sebaik-baiknya untuk beramal soleh. Kala, Allah bilang tidak, ini adalah kalimat yang kalian ucapkan ketika mepet. Kalau sudah kepepet baru ngomong begini. Allah udah kasih kesempatan. Terus Allah bilang wa mi waraihim, dan di belakang mereka orang yang melupakan Allah ada barzah. Ada negeri namanya barzah. Kalau barzah itu arti pembatas antara hidup di dunia sama hidup di akhirat. Jadi mampir dulu ke alam barzah. Contohnya itu kalau di dalam Al-Quran ada surat Ar-Rahman. Ada barzahun la yabghiyan. Ada bahar laut di mana ada tawar sama asin. Di situ ada barzah, pemisah. Yang misahin siapa itu? Allah Subhanahu wa taala, bisa nggak kecampur barzah. Nah, begitu ya barzah ini antara kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat ada barzah. Kita nanti mampir dulu ke alam barzah. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Sampai hari kebangkitan baru keluar dari alam barzah semuanya. Kemudian Allah bilang faidza nufikha fis-sur, apabila ditiup sangkakala, fala ansaba bainahum, maka ketika sangkakala ditiup tidak ada nasab di antara mereka, tidak ada hubungan pertalian persaudaraan di antara mereka. Yauma idzin, ketika saat itu, wala yatasaalun, dan tidak ada mereka saling bertanya-tanya tentang nasab, tentang keturunan, tentang darah. Cuman Allah bilang ketika ditiup sangkakala cuman ada dua kriteria. Faman, siapa saja, berarti siapa aja bisa ini. Sakulat mawazinuhu, yang berat timbangan amal solehnya, banyak dalam kehidupan, dikasih kesempatan kehidupan dunia, dia selalu melakukan amal soleh. Karena amal soleh ini bisa dilakukan oleh siapapun juga, karena Allah udah kasih kesempatan, kasih modal, kasih fasilitas untuk melakukan amal soleh, tergantung manusianya itu sendiri. Makanya Allah bilang siapa saja bisa melakukan amal soleh, faulaika humul muflihun, yang berat timbangan amal solehnya, maka merekalah orang-orang yang sukses. Jangan kita sepelekan amal soleh sekecil apapun, karena Allah bilang famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Siapa yang beramal sekecil apapun amal soleh, bakal dilihat hasilnya, bakal dilihat dampaknya, bakal dilihat semua yang ia lakukan sekecil apapun. Jadi kalau ada amal soleh sekecil apapun, baik ucapan maupun tindakan, perlakuan, itu jangan disia-siakan. Contohnya kalau kita dulu masih kecil, kita bilang kalau ada kulit pisang, wah ini bakal jatuh, ini pleset orang, kita singkirin. Itu hasilnya nanti luar biasa. Atau ada binatang yang mau kecebur di air, ya kita angkat, mau semut mau apa, itu ada, ya itu amal soleh segala macam banyak. Allah bilang mereka lah orang yang sukses, yang berat timbangannya. Sakulat mawazinu, timbangannya apa nanti? Kalau dulu kan, kalau saya waktu masih kecil kan dulu ada buku cerita namanya Si Karma sama Si Soleh apa. Terus ada timbangan begitu berdiri, timbangan kayak timbangan dagang. Padahal bukan, timbangan itu adalah, kalau Allah bilang al-waznu yauma idzinil haq, timbangan pada hari ketika kita minta pertanggungjawaban amal,
timbangan pada hari itu adalah al-haq. Apa itu al-haq? Yang paling benar. Apa yang paling benar? Shadaqallahul azim, Al-Quran. Timbang gimana? Diperiksa amalnya banyak yang sesuai dengan Al-Quran atau sebaliknya bertentangan dengan apa yang di dalam kitab suci Al-Quran. Kalau banyak yang sesuai, berat timbangannya. Kalau banyak yang nggak sesuai, rugilah timbangannya. Itu nanti ditimbang. Apakah kita selama hidup kita ini Allah suruh begini dalam Al-Quran kita lakukan, Allah suruh tinggalin kita tinggalin. Nah itu bakal memberatkan timbangan kita. Al-Quran adalah timbangan kita. Siapa yang berat, siapa yang banyak berkesesuaian hidupnya dengan petunjuk Al-Quran, faulaika humul muflihun, maka dia adalah orang yang sukses. Itu yang sering kita bilang, kita sering dengar hayya 'alal falah, mari menuju ke kemenangan, keberuntungan, kesuksesan. Datang nggak kita ketika datang azan seperti ini? Nah itu termasuk ya timbangan. Tapi sebaliknya, waman khaffat, siapa yang kalau di dalam Al-Qari'ah waman sakulat mawadinuhu fahuwa fi'i, sama itu ya, dia berada dalam kehidupan yang senang, radiyah, fahuwa fi'i syatir radiyah. Terus kalau dalam yang lanjut tadi waman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, tempatnya adalah hawiyah. Wa ma adra kama hiya, kamu nggak tahu itu hawiyah yang bagaimana. Tapi Allah jelasin, ini Allah yang bilang narun hamiyah, apinya panas. Kalau manusia bilang api panas relatif, tergantung. Kalau anak kecil bilang panas, paling panas yang biasa. Kalau orang besar panas, paling panas biasa, penguasa panas. Nah, tapi kalau ini Allah yang bilang narun hamiyah, apinya sangat panas. Bagi siapa? Bagi yang timbangannya ringan, banyakan yang nggak sesuai. Disuruh banyak berzikir, di ngerumpi banyakan. Disuruh buka Al-Quran, yang dibuka HP mulu dari pagi sampai sore. Jadi ada hikmahnya juga. Saya nggak, tapi banyak yang ruginya juga. Saya nggak bisa buka HP sampai sekarang, bisa cuman WhatsApp segala macam. Kalau yang lain-lain tuh orang pada pinter, tapi pinternya alhamdulillah terbimbingi. Kalau yang terbimbingi kan alhamdulillah. Kalau yang nggak terbimbingi, buka ini, ada ini, habis waktu tersita. Coba ya Bapak bayangin dah, kalau buka HP langsung segala macam, nggak berasa 1 jam 2 jam buka HP. Tapi Al-Quran bisa nggak 1 jam 2 jam buka Al-Quran? Kecapean. Kita aja sini ngaji, dengerin Ustaz Fawaz ngajar segala macam, udah lurus kanan, lurus kiri, seok ke kanan, ya kan? Itu baru sebentar. Sedangkan gurunya enak banget ngajarnya tuh, ya Ustaz Zain Hadi. Karena itu dia, saya ngeliatin tuh orang kalau emang udah demen sama ilmu, jadi bikin sehat. Walaupun capek-capek, jadi saya coba aja lihat pulang dari mana Ustaz Fawaz luar kota, jam 2 nyampe rumah, entar subuhnya udah di sini. Itu berarti kan apaan? Jadi orang kalau yang berjuang di jalan Allah, energinya tambah kuat. Karena apa? Allah yang kasih kekuatannya tersebut. Terus Allah bilang, wa man khafat mawazinu faulaika, mereka itulah, kalau di sini di surat Al-Mu'minun, siapa yang ringan timbangannya, tidak berkesesuaian dengan kitab suci Al-Quran, faulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka yang merugikan jiwa mereka sendiri. Selalu Allah bilang kalau di sini anfusahum, jiwa. Karena apa? Kita harus sadarin ini. Orang banyak ngelihat luarnya doang, nggak ngelihat yang, kan manusia kan terdiri dari tiga unsur kan ya. Badan, nih badan ini yang kita lihat nih, fisik. Terus jiwa, nih yang bertanggung jawab jiwa kita. Kalau ruh tidak bertanggung jawab, dia punya Allah. Ruh cuma ditipin, ntar kembali lagi kepada Allah. Kalau badan, yang Ustaz Zain Hadi bilang, pulang ke kampung lahat, balik papan, kota bumi. Itu buat badan kita. Nah ini Allah bilang merugikan jiwa mereka. Ini jiwa kita ini yang nanti bakal rugi. Fi jahannama khalidun, mereka di neraka api jahannam kekal selamanya. Terus Allah jelasin bagaimana keadaan mereka yang
tidak berkesesuaian hidupnya dengan kitab suci Al-Quran. Ini bukan berarti kita yang bicara ini ngomong sesuai dengan Al-Quran, banyak yang kurang. Ini ngoreksi ya, selama kekurangan ini harus buru-buru dibanyakin istighfar, mohon ampun kepada Allah sebelum dijemput sama Allah. Mohon ampun, karena apa di sini Allah bilang ya, ngeri banget pas sudah masuk ke dalam jahanam. Allah bilang talfa wujuhahumun nar. Yang pertama dimasukin mukanya duluan ke dalam api neraka. Kenapa mukanya duluan? Karena muka ini adalah lambang kepatuhan kita kan. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal talfahu wujuhahumun nar. Dimasukin mukanya dulu. Nah ini muka kan termasuk kalau yang sensitif, kalau kena sesuatu aja muka udah berasa lebih dulu. Ini muka duluan, wahum fiha kalihun, sehingga mereka mukanya cacat, langsung masuk ke dalam neraka. Terus ini Allah ingetin nih, kenapa mereka nih? Ya Allah sadarin lagi. Alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah aku dahulu ayat-ayatku bukankah waktu di dunia telah dibacakan pada kalian, telah dijelaskan ayat-ayat Allah, kenapa kalian mendustakannya? Kenapa enggak? Udah tahu, kayak model Ustaz Faus bilang kemarin, udah tahu ada di setiap kajian hari Sabtu di Masjid Al-Mahdi, enggak bayar kan? Gratis kan di sini, Bu? Gratis kan, enggak bayar, cuman modalnya ngelangkah segala macam ya. Ayat-ayat Allah dijelasin sama guru-guru yang Masya Allah, guru-gurunya yang luar biasa semuanya. Kenapa kalian dustakan? Gak mau, alasannya kesibukan, ngurus cucu, ngurus anak, ada arisan, ada pertemuan keluarga, ada macam-macam. Iya, itu nanti bakal yang mengadilin tuh ya. Allah bilang bukan udah dulu di Al-Mahdi dibacain ayat-ayat Allah, kenapa kalian dustakan? Kenapa kalian dustakan? Apa jawaban mereka? Ini dia alasannya yang dibuat sama seperti sekarang. Kenapa kamu nggak ngaji? Yang anak nih segala macam, cucu ini segala macam kegerjaan. Qalu, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ghalabat alaina sikwatuna. Kami telah diberikan kekalahan dengan segala macam, yaitu dia kemalasan kami, keengganan kami. Ghalabat alaina sikwatuna, kami telah dikalahkan ya. Wa kunna qauman dhalin, kami dulu di dunia benar-benar tersesat ya Allah. Terus apa yang mau diminta? Rabbana, ya dulu emang kami dikalahkan, udah malas itu ngakuin. Tapi apa? Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami, jangan taruh di neraka ini. Minha, coba dah keluarin. Terus apa? Minta dikeluarin dari api neraka, baru di ngakuin pada saat itu kemalasannya, urusan dunianya segala macam yang tadi alasannya macam-macam. Kalau ditanya, kenapa kamu nggak ngaji sono? Ini ada urusan arisan keluarga, ada ini, ada itu, ada macam-macam. Terus apa? Diminta akhrijna minha, keluarin ya Allah dari api neraka ini. Fa'in udna, jika kami udah keluar dari neraka di dunia, nanti kami kembali lagi berbuat yang nggak bener lagi, baru dah kami termasuk orang yang zalim. Minta diulang supaya jangan dimasukin neraka dulu, baru dijanji nanti kalau kami melakukan lagi, baru kami termasuk orang zalim. Apa marah Allah? Allah pada saat itu murka. Qala sa'ufiha, gak usah ngomong kamu. Qala sya'u fiha wala tukallimun, jangan kau bicara sama aku alasan macam-macam. Qala sya'u fiha wala kalimun. Innahu, karena karena waktu di dunia ada fariqum min ibadi, ada sekelompok dari hamba yakulun, ada orang-orang waktu di dunia ini berkata Rabbana amanna, wahai Tuhan kami telah beriman, faghfir lana. Artinya apa? Di sini orang yang selalu dekat dengan tempat-tempat kebaikan, yang selalu berdoa, yang selalu berzikir, yang selalu sholat berjamaah.
Dulu pernah ada hamba-hambaku yang melakukan hal seperti ini, kebaikan. Tapi apa? Faghfir lana, dia orang-orang ini hamba-hambaku selalu mohon minta ampunan, minta kasih sayang, engkau maha pengasih penyayang. Fattakhastumuhum sihriyan. Kamu jadikan orang-orang yang kembali kepada Allah, yang menyeru, yang sekarang ini kalau ngaji ini segala macam yang mendekatkan diri kepada Allah, kamu jadikan mereka apa? Sihriyan, ejekan. Kamu ngejek, ya tuh orang surga lagi lewat, orang segala macam tuh ustazah lagi pada lewat. Dibilang sihriyan. Kamu jadikan mereka, kamu ejek-ejekan, olok-olokan. Hatta ansaukum dzikri, sehingga kalian dilupakan dari mengingat kepada wa kuntum minhum tadhakun. Kalian tertawakan mereka-mereka yang kembali kepada Allah. Inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Sekarang aku balas mereka karena kesabaran mereka, walaupun diejek, walaupun dengan tantangan macam-macam, mau dingin, mau hujan, mau apa, karena sabar mereka untuk dekat kepada Allah, untuk selalu mohon ampun pada Allah, untuk minta rahmat kasih yang Allah. Annahum humul faizun. Ketahuilah mereka adalah orang yang sukses, yang beruntung. Akibat ejekan kamu ditetap, ya, berjalan mengucapkan salam sejahtera pada kalian yang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Allah tanya ada sekarang. Dulu kan mereka banyak alasan mau kedekat sama Allah, banyak alasannya, alasan ini, alasan itu. Allah tanya, qala kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa lama kamu dulu waktu di dunia tinggal di muka bumi ini? Artinya apa? Allah bilang, dikasih kesempatan waktu sebentar. Kita sebentar kan? Di dunia sebentar apa lama? Misalnya seperti umurnya misalnya udah 50, ya. Taatnya paling apa 50-50-nya? Kagak, baru belakangan, baru jadi ngurus masjid, baru mau bener. Dulu sebelum ngurus masjid kemana? Nah, tapi Allah nggak lihat kemana yang kemarin. Allah ngelihatnya yang sekarang. Makanya kan doanya tutup dengan husnul khatimah. Apa artinya? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus. Supaya waktu kita mau mendengar ajal dikit lagi, kita dalam keadaan melakukan kebaikan. Jangan terus-terusan ninggalin Allah. Makanya Allah bilang, nanya, berapa lama sih kamu hidup di dunia? Apa lama banget? Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Kenapa kau diberikan waktu sebentar, kamu sia-siakan waktumu? Apa jawab mereka? Qalu labisna yauman au ba'da yaum. Aku paling hidup di dunia cuma sehari. Kenapa dibilang sehari? Karena udah di akhirat waktu nggak ada lagi, nggak ada tanggalan lagi. Saya ngomong kepada anak-anak saya yang ngaji, anak TPA tuh Senin Selasa Rabu yang belajar tiap pagi sore, itu ada mereka nulis kan ngajinya. Saya bilang di rumah ngaji tetap tulis di situ, ntar saya tanda tangan. Terus ada dua orang nih yang nggak pernah nulis tanggal bacaan, malasnya segala macam, tapi tulisnya bacaannya, halamannya, bacaannya ditulis, tapi tanggalnya kagak ditulis. Dua orang ini, yang lain pada ditulis ngaji kapan, tanggal berapa. Saya bilang, kalau kamu ngajinya nggak ada tanggal, berarti ini di akhirat tuh nggak pakai tanggal karena lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.